Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari simulasi AHP bisnis logistik. Baiklah, di sini saya Nadia ini akan menjelaskan yang paling pertama itu di bagian tujuan simulasi AHP bisnis logistik. Di sini kita akan melakukan pemilihan armada logistik, di mana kriterianya ada 5 yaitu biaya, kapasitas, keamanan dan keselamatan, waktu atau kecepatan, dan juga rating. Nah, untuk alternatifnya sendiri itu ada truk, ada kapal, dan pesawat. Selanjutnya, di sini saya menghitung matriks perbandingan berdasarkan kriteria. Nah, di sini ada kriteria biaya, kapasitas, keamanan, dan keselamatan, waktu atau kecepatan, dan rating, di mana setiap kriteria yang sama seperti biaya, kapasitas, dan seterusnya itu bernilai sama dengan 1. Nah, untuk sisanya itu seperti misalkan di baris biaya dan kolom kapasitas itu saya beri penilaian 3, berarti untuk di baris baris kapasitas dan kolom biaya itu sama dengan 1/3 atau 0,33. Begitu juga untuk pengisian setiap kolom dan baris yang lainnya. Selanjutnya kita jumlahkan setiap kolom kriteria seperti jumlah biaya itu 2,25, jumlah kapasitas 5,1667 dan seterusnya sampai dengan jumlah di kolom rating. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai eigen, di mana nilai eigen itu didapatkan dari hasil perhitungan setiap baris dari kriteria itu dibagi dengan jumlah kolomnya. Misalkan di sini ada nilai eigen di baris biaya, biaya dan biaya itu sama dengan 1 dibagi 2,25 menghasilkan 0,44. Selanjutnya itu di baris kapasitas di kolom biaya itu 0,33 dibagi 2,25 dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah nilai eigen ini harus sama dengan 1. Kemudian kita totalkan masing-masing baris nilai eigen seperti baris nilai eigen kriteria biaya, kapasitas. Terus untuk biaya 2,0951, kapasitas 1,1701, kriteria keamanan keselamatan 0,8317 dan seterusnya. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata pada masing-masing jumlahnya itu dibagi dengan banyaknya kriteria. Jadi rata-ratanya itu misalkan di baris biaya itu sama dengan jumlah dibagi 5. Jadi 2,0951 dibagi 5 sama dengan 0,4190. Begitu juga seterusnya hingga ke baris rating. Nah, selanjutnya kita lakukan proses sintesis di mana CI sama dengan lambda max minus 1 per N min 1, di mana N itu sama dengan jumlah kriteria. Jadi, di sini lambda max-nya itu menggunakan rumus jumlah dikali rata-rata ditambah setiap jumlah dari kolom itu kita kalikan dengan rata-rata itu akan menghasilkan lambda max 5,3028. Kemudian kita menghitung CI-nya, di mana CI-nya itu dari lambda max yang kita dapatkan tadi dikurang dengan jumlah kriteria atau 5 dibagi 5 min 1 menghasilkan 0,075. Kemudian kita menghitung juga CR-nya, di mana CR itu sama dengan CI per IR. Nah, jadi itu menghasilkan 0,0675, di mana IR-nya itu sama dengan 1,12 karena kita memiliki 5 kriteria. Nah, selanjutnya setelah melakukan perbandingan kriteria, kita melakukan perbandingan alternatif berdasarkan per kriteria. Di sini saya melakukan perhitungan di kriteria biaya. Di sini kita jabarkan dengan kriteria yang sama itu sama dengan 1, seperti truk dan truk, kapal dan kapal, pesawat dan pesawat sama dengan 1. Kemudian untuk angka sisanya seperti biasa kita hitung dan berdasarkan dengan kepentingannya. Kemudian nilai eigennya kita hitung seperti 1 dibagi 4,33 itu sama dengan 0,23. Untuk baris kapal itu sama 0,33 dibagi 4,33 sama dengan 0,0769 dan seterusnya. Nah, kemudian nilai eigennya kita jumlahkan. Kemudian setelah dijumlahkan setiap barisnya kita rata-ratakan dibagi dengan 3. Nah, di mana rata-ratanya juga itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan CI-nya lagi, di mana lambda max-nya itu sama dengan 3,0605536. Terus CI-nya sama dengan 0,027 dan CR-nya itu sama dengan 4,77% atau 0,047, di mana ini si IR-nya itu kan di sini ada 3 alternatif, berarti pembagiannya itu 0,58. Nah, begitu juga untuk matriks perbandingan alternatif pada kriteria kapasitas. Di sini setiap alternatif yang sama seperti truk dan truk, kapal dan kapal, pesawat dan pesawat sama dengan 1. Kemudian untuk pengisian angka-angka di baris dan kolom lainnya itu diatur sesuai dengan kepentingan. Kemudian kita jumlahkan pada masing-masing kolom truk, kapal, dan pesawat. Kemudian kita menghitung nilai eigennya seperti biasa, itu setiap barisnya kita bagikan dengan jumlah per kolomnya. Nah, kemudian nilai eigen yang kita jumlahkan dan kita kembali rata-ratakan dengan membagikan jumlah dari nilai eigen. Tadi kita bagi dengan 3, di mana total dari rata-rata itu juga harus sama dengan 1. Kemudian kita menghitung CI-nya sama dengan lambda max min N, di mana N-nya itu sama dengan 3 karena di sini ada 3 alternatif. Berarti CI-nya itu di sini menghasilkan lambda max-nya itu 3,025. Kemudian CI-nya itu sama dengan 3,025 itu kita kurang 3 dibagi 3 minus 1 menghasilkan 0,0127, di mana CR sama dengan CI per IR. Itu menghasilkan 0,02196 atau 2,20%. Baiklah, sekian dari part saya. Akan dilanjutkan dari teman saya. Baik, perkenalkan, saya Pujini Mahendra. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai matriks perbandingan alternatif pada kriteria keamanan dan juga pada kriteria waktu atau kecepatan. Di sini nilai kriterianya telah saya isi. Cara pengisiannya ke bawah dulu, lalu di bawah diisi ke kanan, bawah ke kanan, dan seperti itu. Nah, jika sudah, maka di sini kita akan mencari jumlahnya dengan cara mentotalkan kolom pertama pada baris 1, 2, dan pada baris ketiga. Ini dilakukan per kolom pertama, kolom kedua, dan juga pada kolom ketiga. Jika sudah, maka selanjutnya adalah mencari nilai eigen dengan cara kolom pertama itu baris dari hasil kolom pertama itu dibagi dengan jumlah pada kolom pertama.
Begitu juga dengan baris yang keduanya. Baris kedua dibagi dengan jumlah kolom pertama, baris ketiga dari kolom pertama juga dibagi dengan jumlah kolom pertama. Begitu seterusnya hingga sampai di kolom ketiga. Di sini juga mencari jumlah dari nilai eigennya dengan cara menjumlahkan dari kolom, menjumlahkannya per kolom baris satunya, 2, dan 3. Di sini hasilnya 1 maka valid. Selanjutnya dijumlahkan nilai eigennya per baris. Baris pertama, hasil baris kedua, dan hasil baris ketiga dijumlahkan. Lalu jika sudah dari jumlah, maka rata-rata. Rata-ratanya adalah jumlah dibagi dengan 3 jenis alternatifnya. Dihitungnya per kolom kedua dan juga kolom ketiga. Nah, selanjutnya jika sudah selesai dari eigen, yaitu selanjutnya menghitung lambda max. Lambda max dihitung dengan jumlah nilai setiap kolom dari matriks dibagi dengan jumlah kolom. Di sini 3, maka selanjutnya jika sudah lambda max, maka akan mencari indeks konsistensi. Dengan cara lambda max dikurang n itu adalah order matriksnya yaitu 3, dan dikurang dengan n kurang 1. Ya, n kurang 1, 3 alternatif dikurang 1. Selanjutnya, jika sudah dari indeks konsistensi, maka yang selanjutnya adalah mencari rasio konsistensi dengan cara indeks konsistensi dibagi dengan random index. Di sini karena random indeksnya 3 alternatif, maka dari yang ketiga tersebut random indeksnya itu 0,58. Maka indeks konsistensi ini dibagi dengan 0,58. Maka dapat hasil 2,13%. Nah, dinyatakan valid jika nilai inkonsistensi tersebut tidak boleh melebihi nilai dari rasio konsistensi yaitu 10%. Nah, selanjutnya mengenai kriteria waktu dan kecepatan juga berlaku dengan rumus yang sama. Di sini nilai indeksnya nilai kriteria telah saya isi terlebih dahulu. Nilai kriteria per kolomnya juga dijumlahkan per kolom kedua dan kolom ketiga. Selanjutnya nilai eigen juga sama, dijumlahkan dari kolom pertama, baris pertama dibagi dengan jumlah dari kolom pertama. Begitu juga seterusnya hingga akhir pada kolom ketiga, baris ketiga. Di sini juga menjumlahkan nilai eigen per kolomnya berapa. Di sini dapat angka 1 maka valid juga, dan juga jangan lupa untuk menjumlahkan nilai eigennya per baris. Dan selanjutnya rata-rata nilai jumlah tersebut dibagi dengan rata-ratanya adalah 3. Dan juga begitu dengan lambda max-nya di sini menggunakan rumus yang sama. Jumlah nilai setiap kolom dari matriks dibagi dengan jumlah nilai kolom. Selanjutnya juga mencari indeks konsistensi dengan cara CI sama dengan lambda max dikurang n itu adalah order matrix dibagi dengan n dikurang 1. 3 alternatif dikurang 1 akan dapat hasil. Dan selanjutnya mencari rasio konsistensi dengan menggunakan rumus yang sama. Indeks konsistensi dibagi dengan random index. Random indexnya 3 adalah 0,58, maka didapatlah hasil 4,49%, di mana nilai inkonsistensi tersebut tidak melebihi nilai konsistensi yaitu 10%, maka dinyatakan valid. Baik, untuk matriks selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan bandingan matriks alternatif pada kriteria rating. Nah, untuk menemukan rumus angkanya, kita telah memasukkan angkanya yang dimana untuk pesawat berbanding truk itu 3, lalu pesawat berbanding kapal itu 5, dan kapal berbanding truk itu ada di angka 3. Nah, lalu setelah kita menemukan angkanya, kita akan menentukan nilai eigen yang dimana rumus tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, lalu kita akan langsung memasuki rumus lambda yang dimana lambda ini mengkriteriakan rumus yang sama dari teman-teman saya menghasilkan angka 3. Lalu kita memiliki angka CL, CI yang dimana merumuskannya sama seperti rumus teman-teman kita yang dimana menghasilkan 0,02. Lalu ada CR yang dimana rumusnya CI dibagi IR yang dimana IR tersebut memiliki angka 0,58 yang dimana hasilnya 0,0477 sekian, yang dimana presentasinya memunculkan hasil 4,77%. Nah, setelah kita telah menentukan perbandingan alternatif pada kriteria rating, kita akan masuk ke pemeringkatan yang dimana pemeringkatan ini yang akan menentukan dari setiap rata-rata yang memunculkan atau memeringkatkan posisi dari setiap rata-rata truk, kapal maupun pesawat, yang dimana kita akan memasukkan nilai rata-rata tersebut dari biaya, kapasitas, keamanan, waktu cepat, dan rating, yang dimana kita memasukkan nilai truk, kapal, dan pesawat, dan kita menentukan rata-rata dari setiap nilai dari kriteria tersebut dari setiap objek truk, kapal, dan pesawat. Lalu kita akan memasukkan untuk menentukan pemeringkatan, kita akan memasukkan rumus MMULT yang dimana rumusnya adalah MMULT. Oke, yang dimana kita akan drag ke sini, yang dimana dari kriteria truk, lalu kita akan masukkan titik koma hasil dari nilai rata-rata tersebut sampai bawah, yang dimana tanda kurung tutup yang dimana akan menghasilkan nilai tersebut. Dan kedepannya kita akan sama menggunakan rumus tersebut. Untuk pesawat memiliki kriteria pemeringkatan pertama. Yang kedua, kita memiliki truk yang dimana peringkat menjadi peringkat kedua dengan hasil 0,225 sekian. Lalu kita memiliki angka peringkat ketiga itu kapal dengan hasil angka 0,117 sekian. Nah, itulah hasil dari diskusi kami terhadap nilai AHP terkait alur distribusi logistik yang ditentukan dari 5 kriteria dan transportasi truk, kapal, dan pesawat. Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf ada bila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.